Alhamdulillah. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Kang Ervanto, terima kasih yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Masku, sambil dibantu tap-tap layar. Pada kesempatan sore hari ini kita bolang ya. Dan kali ini sebetulnya saya berangkat bolang itu tadi sekitar jam sehabis sholat Jumat ya. Jadi kita berangkat terus kita sudah jalan sekitar ya kurang lebih 1 jam lah ya. Ada perjalanan saya cukup jauh dan ternyata saya belum mendapatkan hasil. Tapi alhamdulillah ini kita live-kan saja untuk menjadi edukasi proses pembolangan saya ya. Yang selama ini lama saya nggak live pembolangan. Jadi saya mau live pembolangan pada kesempatan sore hari ini. Nah, ini ada satu bambu teman-teman, jenisnya bambu petuk alis kendit. Seperti biasa saya bolang ada di areal tepian sungai. Sungai yang cukup menarik sekali ini ya. Wilayahnya wow, mantap. Banyak sekali benda-benda pusaka di sini. Ini apa ini warna saya merah ini? Oh merah ini. Ada apa? Dapat kado salam kah? Dari wilayah sini sehingga ini merah. Kalau aku bener. Oke ya teman-teman, nanti sambil nunggu teman-teman hadir nanti kita eksekusi ya. Kita potong jenis bambu apa ini. Seperti biasa kalau nggak salah ini jenis bambu petuk alis kendit. Petuk alis kendit ya. Nah nih kita udah bolang udah lama ini. Jadi saya mau live aja lah. Kalau nggak live nanti sayang ini. Takutnya ada yang kangen. Kangen, nandang kangen saya live bolang ya. Jadi nih saya ada di tepian sungai Kang Masku tuh. Di tepian sungai. Nah, ini bambunya nih di ujung sendiri nih. Ya. Oke lah, saya coba eksekusi dulu aja ya. Nanti sambil eksekusi nanti kita sambil jalan-jalan nyari yang lain. Kita di sini nih. Kena nggak kamera kayaknya udah nyaman ya. Nah itu bambunya itu. Bambu yang paling ujung sendiri ini ya. Nah ini nih. Oke. Saya mau eksekusi dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyamuknya banyak banget ini. Nyamuk satu tapi temennya banyak banget. Saya cus rokok dulu ya. Saya ambil gergaji, nanti kita potong ya. Sambil dibantu tap-tap layar yuk, kencengin dulu tap-tap layarnya teman-teman ya. Tembusin dulu nih 5.000 tap-tap layar dulu yuk, di tap-tap dulu. Biar ya kita sambil eksekusi, sambil lihat, sambil bantu tap-tap layar ya. Mudah-mudahan tap-tap layar panjenengan sebagai amal ibadah untuk kita menjalin tali silaturahmi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah tap-tap layar ini. Alhamdulillah. Saya tak izin dulu motong ya.
hampir aja mau jatuh. Wah, hampir aja bambunya mau jatuh ke bawah. Mantap nih. Alhamdulillah bisa dapat juga nih bambu petuk alis kendit. Nih namanya bambu petuk alis kendit seperti ini ya. Nah, combong. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini namanya bambu petuk alis kendit. Jadi kalau dipotong nanti dirapikan, nanti bentuknya bambu petuk alis kendit ya. Ini kita sambil bersihkan ya. Kita sekalian rapikan ya. Saya rapikan dulu nanti biar jadi pakem nih. Untung aja nggak dimakan. Ini dimakan tupai nih ya, dimakan tupai tapi nggak makan sininya. Kalau makan sininya ya rusak teman-teman. Oke, saya rapikan dulu ya sambil merapikan. Kita rapikan dulu pakai gergaji besi aja ini biar enak. Jadi saya tadi sempat mampir ke toko besi ini buat beli gergaji besi karena gergaji besinya kemarin hilang. Nih, jadi seperti ini teman-teman biar nanti jadi bambu petuk alis kendit ya. Tinggal potong lagi sebelahnya. Ini baru dapat satu saya teman-teman. Maaf ya kalau tappingnya belum kebaca ya. Ada suara kayak ada orang jalan, nggak kelihatan orangnya. Nah, jadi nih teman-teman, nah inilah yang dinamakan bambu petuk alis kendit ya. Nih, jadi ini bambu namanya jenis bambu petuk alis kendit. Jadi bambu yang luka alam membentuk seperti goresan alis. Jadi ini seperti bambu petuk, namanya petuk alis kendit ya. Mantap kan? Nah, ini hasil baru dapat satu kita ya. Jadi ini baru dapat satu jenis bambu petuk alis kendit. Ini lingkarannya full teman-teman ya. Nah, ini mantap. Oke, ini banyak faedahnya ini ya, banyak manfaat teman-teman. Alhamdulillah. Coba dicek di sungai. Oke, siap Kang Masku. Kita cek di sungai. Siap. Oke, challenge ya. Nyari apa ini? Nyari pusaka Kak. Tahu aja. Kita cek di sungai ya. Siap. Tapi saya harus turun dulu ini ke sungai, berarti kalah kaku ini. Siap teman-teman. Kalau ada tertarik di profil aja Kang Masku. Ke profil Kang Mas ya.
Kalau memang mau dimanfaatkan, di profil saya ada wewe ya, ada wewe ya, ke wewe saja teman-teman ya. Ini saya simpan dulu ya, hasil bolang kita dapat satu ini, kita taruh di tas. Oke, kita lanjut. Tuh, gergaji saya udah belum? Nah ini takutnya ini yang sering ketinggalan kalau saya bolang. Oke, kita cek di sungai ya. Oke, Kang Mas Nisa respon. Oke, saya cek di sungai ya. Jadi saya harus bolang nyemplung ke sungai nih kalau aku bener. Kasih paus lah. Oke, siap, saya cek di sungai ya. Gara-gara nggak tahu nih ada orang jalan tadi saya dengar. Tapi belum terdengar ya. Kita pakai kamera depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi cari jalan dulu nih. Sungainya naik lagi. Ini kita cek di jalan. Jadi kalau turun ke sungai saya harus lompat teman-teman. Ini tinggi. Cari jalan dulu ya. Cari jalan yang aman dulu ya. Jangan terlalu tinggi ya. Susah ini teman-teman, bisa melorot saya kecemplung. Itu habis potongan bambu saya. Oke, saya cek ya. Siap nih. Saya cari tempat dulu, cari turunnya dulu. Ini lokasinya teman-teman. Sambil cek bambu lagi ya. Aduh, nabrakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyari jalan untuk turun ke bawah. Kita sambil cek-cek rumpun bambu lagi sambil nanti saya tak turun ke bawah. Hadir. Assalamualaikum. Mana nih jalan turun ke bawah? Sinyal bagus ya teman-teman, sinyal bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada bambu petok. Kayak kemarin waktu saya dapat bambu petok, awal mulanya seperti bambu kendit kayak tadi teman-teman. Ya. Sambil cek dulu rumpun bambu yang ini. Siapa tahu ada bambu gemendal gembus. Oke, yuk kita turun ke sungai ya. Kayaknya ini ada jalan, jalan menuju ke sungai. Bismillah. Nah ini, alhamdulillah ini. Saya, Allah. Wah. Ini apaan ya? Ada orang ritual apa ya? Ini ada botol ini nih. Ada botol, ada kayak gini, atasnya ada kayak gini. Apaan ini? Dalam botol. Bismillah. Apa ya, teman-teman?
ambil apa enggak ini, apa cabut dulu ya, nanti pasang lagi ya. Apaan sih ini sih? Bismillah. Apa nyimpan tuyul kah? Ada apanya ini? Ada tuyulnya, nyala lagi. Pasang biawak. Oh, pasangan biawak kah? Nah, kasihan nih kalau pasangan biawak. Simpan lagi lah. Kalah kaku. Oke. Yo, kita ke sungai ya. Banyak kalau di sungai ini pusaka-pusaka alam banyak teman-teman. Ya ini saya lagi cek nih, sekalian sambil cek ini. Alhamdulillah, mantap ini. Sempurna banget. Bambunya batang utama. Wih, di Allahumma sholli ala sayyidina. Ini. Ada kodamnya apa ya? Ada penunggunya kalah kaku. Bambu kayak gitu aja ada yang nungguin. Nih bambunya nih. Nanti saya shoot. Istimewa banget. Ini nih. Nah, ini teman-teman bambunya. Wow, jos banget itu. Nah, itu yang kalau dipotong pendek itu bisa jadi bambu patok. Ada yang lewat lagi kok. Bismillah. Mantap banget ini. Kalah kaku, cepat banget. Set. Istimewa. Ini yang dulu yang saya perhatikan dapat bambu petuk seperti ini teman-teman. Dikirain bambu kendi, ternyata bambu petuk. Nih, nanti ya saya potong ya. Jadi nanti biar kelihatan kayak pring petuk kayak gitu nih. Tapi nanti aja dulu ya. Potong sekarang apa nanti ini? Ya udahlah, ini nanti aja ya. Oke. Kita fokus di sungai. Oke. Bismillah. Saya kalau ngecek di sungai capek teman-teman, karena ini harus ekstra ya. Mundur saya. Airnya naik nih. Saya rasa ini airnya naik kenceng banget. Apa dari sana hujan apa ya? Dalam.
lumayan ada sesuatu nih. Iya, iyalah. Duh, mau main-main ini jadinya malah saya. Ada sesuatu teman-teman. Ini airnya naik ini pasti nih. Karena harusnya kenceng banget. Tadi kan enggak. Ada sesuatu ini. Ini suruh ngecek sungai katanya lah. Ini sedang saya cek sungai ini. Sungainya. Yang dicek apanya? Aduh, kalakaku ini teman-teman semua malah katanya suruh ngecek sungai. Ini lagi dicek sungainya. Yang dicek apanya? Kadang-kadang tes bambu. Walah, malah tes bambu. Aduh. Saya kira saya suruh ngecek areal sungai ini, nyari sesuatu di sini. Oh, malah cek bambu. Kalakaku. Aduh. San pari di poel. Aduh. Kadang-kadang nih teman-teman. Aduh, kalakaku bener sih. Bilang, Kang, bambunya cek di sungai. Kalakaku bener. Pikir saya suruh cek sungai di sini. Makanya saya lagi nyari-nyari pusaka di sini. Kalakaku. Aduh, kadang-kadang kalian. Aduh. Ada-ada aja ini. Kalakaku. Pikir saya suruh nyemplung kali, suruh ngecek areal sungai. Ada apa? Sesuatu apa yang mau didapatkan di sungai, lah malah ngetes bambu. Bambu saya kantongin di tas. Kalakaku bener sih. San pari di power banget. Kalakaku bener ini. Di rumah kalau bambu petuknya ini lagi bolang nih, dikirim malah mah nih ada sesuatu nih. Saya suruh ngecek bambu, suruh ngecek ke sungai, udah saya masuk ke sungai malah ngetes bambu. Kalakaku teman-teman. Aduh, san pari di poel. Malah dibilang konten hiburan. Emang saya konten menghibur apa? Ini konten bolang malah konten hiburan. San pari di poel banget ah. Katanya suruh ngecek areal sungai. Gimana sih? Nah, bilang kalau saya suruh tes bambu. Tes bambu nanti tes saya tes lah. Ini lagi bolang. Bambu ya bambu aja teman-teman. Gimana sih? Dites apanya maksudnya? Kalakaku bener. Nah, kita bolang pusaka-pusaka aja kalau ada ya. Nih bambu petuk nih, udah dipotong orang nih. Bambu petuk dipotong orang, iya kah? Kanan,
kiri, kanan, kiri, bukan. Nih, kalau mau tes bambu nih. Nih, bambunya melawan arus nih. Kalau nggak percaya nih. Nih ya. Nih, bambunya melawan arus nih. Ntar. Bismillahirrohmanirrohim. Perhatikan nih, bambunya melawan arus. Bismillahirrohmanirrohim. Hup. Tuh, melawan arus tuh. Tuh. Oh. Oh. Oh, diam aja di situ tuh. Oh, melawan arus. Tuh, melawan arus tuh. Dalam ini arusnya tuh, melawan arus. Kalah kaku mah, kalah kaku bener. Kecantol. Ya melawannya berarti kan melawan arus, Bun. Saya kan bilangnya melawan arus, bukan masalah kecantol. Aduh, kalah kaku. Wis lah ya, tuh asli tuh melawan arus tuh kalah kaku. Selagian suruh ngecek bambu, suruh ngecek sungai udah dicekin kayak gini, malah suruh ngecek bambu yang saya dapatkan. Kadang-kadang jadi saya udah nyemplung kali kayak gini. Ya, siapa tahu dari teman-teman ini ada hikmahnya nanti ya, ada sesuatu yang bisa didapatkan. Apapun nanti hasilnya. Ih, ini sungai naik nih. Bener teman-teman. Sungainya naik. Nih, kalinya udah penuh kanan kiri. Tadi kan nggak penuh ya, kanan kiri. Wah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Susmanto siap. Nih, suruh ngecek sungai udahlah. Bambu petuk bukan itu ya? Bukan. Ish. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Karim. Wah, saya. Oh, Akbar. Kena nih. Alhamdulillah. Ini kena nih. Saya pukul kenceng banget sampai sakit tangannya nih. Nih. Ambil air dulu. Bismillah. Kita tahan dulu, tahan dulu pakai ini biar nggak kabur. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Somat sumut kasumutan. Allah. Ambil air dulu. Bismillah. Jauh banget dari sana, cahayanya kelihatan, makanya saya kejar terus.
Satu kali pukulan teman-teman, alhamdulillah nih. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah membantu nih. Gara-gara kalian suruh ngecek di sungai. Itu semua terserah teman-teman ya. Terserah teman-teman. Terserah teman-teman. Aduh, sampai mau lepas peci saya. Itu semua terserah teman-teman. Teman-teman yang menilai ya. Gak tahu saya kalau jenis-jenis pusaka kayak tosanaji, keris itu saya kurang paham. Jujur ya, kalau bambu saya paham. Enggak Kang, jadi gini. Ini hanya untuk teman-teman ya, pemahaman teman-teman saja. Ini bukan apalah ya. Jadi gini. Mencari sesuatu keunikan ya atau pusaka-pusaka alam. Itu ada sentuhan. Jadi sentuhan sesuatu energi yang memang gelombangnya itu aktif. Ya, gelombangnya aktif. Artinya gelombang aktif ada suatu benda yang memang dihuni oleh sosok golongan bangsa jin. Ya, atau mungkin dulu bisa jadi ini punya orang ya. Punya orang bisa jadi dilarung atau dibuang di sungai kan bisa jadi seperti itu. Nah, karena ini punya energi aktif sehingga golongan mereka suka. Nah, jadi tersimpanlah di alam mereka gitu. Nah, kebetulan saya bolang ya. Bolang ada sentuhan, makanya ya saya kejar-kejar tadi teman-teman ya. Dan saya nggak tahu kalau bentuk wujud apa ya nggak tahu. Yang penting ada sentuhan. Alhamdulillah. Jadi seperti itu teman-teman. Saya aja capek nih. Capek teman-teman mencari benda-benda pusaka itu ada resiko ya. Resiko satu benturan dengan diri saya. Terkadang kalau energinya itu terlalu besar, kita juga harus bertempur ya. Jadi ada sesuatu yang memang bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap, iya kah? Masa gelap? Waduh, kalau untuk keris Nogo Sosro itu kalau untuk di wilayah-wilayah seperti ini jarang ya, karena keris Nogoro-Sosro itu adalah keris yang memang punya nama besar, apalagi keris itu dulu salah satu ageman Panglima Jenderal Sudirman. Masa saya suruh narik-narik keris itu nggak elok lah ya, kita harus hormati budaya kita. Jadi jangan membawa nama besar keris Nogoro-Sosro terus kita tarik, itu kurang elok kalau bagi saya ya. Jadi saya mohon maaf karena saya pembolang, saya jauh dari pengalaman untuk narik-narik benda pusaka. Cuma alhamdulillah aja kita yang bolang seperti ini teman-teman. Boleh teman-teman kalau ingin ikut bolang kayak gitu ya boleh. Ya, apakah ini main-main atau memang sesuai dengan yang teman-teman lihat gitu ya, itu semua saya serahkan ke teman-teman. Kalau bagi saya hanya sebatas pembolang saja seperti itu ya, tidak ada yang lain-lain ya. Ini juga nanti kalau mau diambil ya saya ambil, kalau enggak ya enggak ya. Saya ambil media dulu ya. Oh, ya udah. Ambil pakai ini aja lah. Dan di atas ada pohon, kita simpan di sini aja.
dulu ini kalau keris-keris seperti ini dulu pernah dipegang, diagem oleh orang teman-teman. Kalau adanya keris bentuk seperti ini ya, waktunya sampai ikut retak loh teman-teman. Ih, ada bulu perindunya nih. Alhamdulillah ada bulu perindunya nih. Nih, nih, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nih ada bulu perindunya nih. Kalau kaku bener nggak? Nih, kelihatan nggak? Tuh, nah, tuh ada bulu perindu, dan oh, nah, nih, yang ini nih tuh, yang hitam. Aku nggak paham, Kang. Aku nggak tahu nama keris ya. Maaf teman-teman, jujur aku nggak tahu kalau takut salah nyebut nama keris ya. Saya nggak paham kalau di Tosan Haji. Ini ada bulu perindunya nih. Lihat dulu. Bismillah. Nih. Ish. Nempel di sini nih. Nih. Ini bulu perindunya ngikut tuh. Kelihatan nggak bulu perindunya? Ini loh yang hitam loh nih. Tuh. Nah, ini nih. Nah, kita iketin aja lah. Nah. Tuh, ada bulu perindunya tuh. Nggak tahu, Kang. Kalau masalah benang jahit atau apa saya nggak tahu ya. Saya kurang paham. Oke. Bismillah. Okelah. Hasil bolang namanya juga bolang. Saya simpan di sini, Kang. Nggak tahu, Kang, saya nama kerisnya apa loh. Tadi paham gak sih? Nih, saya buka lagi. Bentar. Bentar ya. Bismillah. Nih, saya nggak tahu nama kerisnya ya. Jujur saya nggak paham kalau jenis-jenis seperti ini. Nih. Nih. Oh. Semar. Oh iya, berarti ini untuk daya pengasihan ya. Mungkin dulu ini buat ngambilin janda pirang atau nggak tahu, ageman orang ini dulu ini. Ya. Oke, saya simpan ya teman-teman ya. Bismillah. Terima kasih nih teman-teman, saya suruh lah ngecek di ini, ternyata teman-teman lebih pandai daripada saya. Gara-gara suruh ngecek di sungai, pikir saya suruh ngecek apaan. Saya malah nggak tahu kalau ngecek bambu, apa suruh ngetes bambu ya tadinya ya. Maaf lah teman-teman, namanya juga nggak paham saya tadi waktu yang disampaikan. Saya bawa. Bismillah. Batunya sampai mau meletak nih. Ini batunya nih. Ini bentuk batunya nih kalau pengen tahu nih. Combong nih teman-teman nih batunya nih.
Nih combong 2 tuh. Nih. Aduh, bismillah. Siapa tahu ada nomornya, teman-teman. Ada nomornya enggak? Kalau ada nomornya ya cari nomor ala aku. Cari nomor. Nih batunya combong tuh. Siapa tahu ada keluar nomornya enggak, teman-teman. Kalau aku combong alami nih. Batu congor, iya kah? Pecahin janganlah, Kang. Biarkan aja di alamnya seperti ini, Kang. Ya. Wah, berat lah, Kang. Mana saya mau. Berat lah, masa dibawa pulang, berat lah. Kalau dibawa pulang berat ini. Kalau aku bener. Masa suruh dibawa pulang berat. Cari nomor ya. Siapa tahu ada nomornya. Nih cari sendiri nih. Kalau ada yang ada nomornya ya. Berat, Kang. Mana maulah, berat lah ini bawa batu kayak gini, Kang. Dapat 1 bambu. Tadi ini dapat ini nih. Tapi saya bungkus sudah. Oke. Lanjut ya. Tadi bambu mana ya yang tadi mau saya pulang? Yang mau saya potong tadi ada 1 bambu nih. Duh, kepala saya puyeng. Kepala saya ya nyung. Kayak mau jatuh pingsan kalau aku. Kunang-kunangan. Kalau aku. Iya kah? Sambil cek-cek lagi ya teman-teman. Jadi ada bambu 1 mana ya? Banyak banget loh di sini loh teman-teman, subhanallah. Jumat ya, nih banyak banget nih, banyak banget di sini nih. Nih areal sini ya, areal sini nih, banyak loh, banyak banget apa pusaka-pusaka alam. Tapi enggak lah, capek saya nanti kalau kayak gini. Saya fokus aja bolang di bambu ya teman-teman, karena saya lebih suka bolang di bambu. Sini nih, sampai ngeblur kayak gini kan. Enggak lah, capek Kang ya. Saya tain aja lah, fokus ngambil nyari bambu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini aja 1, capek ngejar-ngejarnya teman-teman. Jadi mana ya bambu yang tadi ya, di sini apa mana ya? Wih, dalam woi. Airnya naik apa ya? Dalam ini. Mana tadi bambu saya ya? Yang ini pohonnya bukan ya? Oh iya nih, yang tadi kan ada putih-putihnya ini ya. Oh iya tuh, masih tuh. Ambil apa ya? Ada yang nungguin ini. Itu teman-teman, bambunya tua banget loh. Duh, naiknya susah lagi.
naik kok. Tripod taruh mana ya, tripod ya? Tripod paling taruh sana ya enggak, tripodnya taruh sana. Kalau taruh si wait, geblek burung bikin kaget saja. Sanpari di poel, kaget saya. Karena taruh sini takutnya ini teman-teman, airnya naik, tripod saya hilang nanti ke bawah. Saya cantelin dulu sana ya, taruh sana, nanti saya ambil bambu yang ini, Oke, setuju ya, saya tertarik, saya suka dengan bambunya. Masalahnya bener-bener ini air wis dan naik ini. Nah ini kan bersih. Tripod saya balikin sini. Oke. Biar aman ya. Tadi saya cari lokasi dulu. Susah amat ya. Oh iya, ini panjangin sebelah. Ini mereng. Nah, oke, kayak gini aman. Nah, di sini ya. Mohon doanya teman-teman, saya mau ngambil bambu. Nah. Ini taruh mana ya? Taruh tas saja dulu ini. Maaf nih kalau tappingnya nggak kebaca ya. Jadi saya mau fokus ngambil bambu. Mohon doanya teman-teman. Saya mau ngambil bambu yang ada di sini. Ini kan kelihatan ya.
Nih kan bambu petuk kan tuh, tapi ini bambunya mau saya tinggal nggak saya bawa ya, bambunya mau saya tinggal nggak saya bawa. Bambu petuk alis kendit, capek-capek. Ya Allah, bambunya saya tinggal nggak saya bawa, kalah aku. Besok tinggal dulu sini ya. Yuk, saya mau tancepin ini bambu nanti ya, mau saya tancepin di sini. Bambunya nggak saya bawa, besok kalau rezeki kesini lagi. Oke. Ini kok cokok. Ini bambunya nggak saya bawa. Alhamdulillah. Saya mau istirahat dulu. Jam berapa ini? Nanti mau saya rapikan dulu. Kalau nggak boleh dibawa nanti saya coba, kenapa bambunya harus ditinggal dulu. Malah aku kelamaan kalau ditinggal dulu. Emang bolanya tiap hari kesini kah? Enggak dulu. Sambil gunting. Iya kah? Yang mana ini? Iya, ini banyak banget ini, kalau aku bener ini. Udah dari tadi saya udah Kang, udah saya blokir semua ini. Pada masuk terus di sini ya. Kalau aku bener ini. Gak ada yang punya ini ikan paus. Ini yang tadi suruh dites, maksudnya bambu ini banyak banget Kang. Saya udah ngeblokir, udah nggak cuma satu Kang, banyak banget ini. Nggak tahu kenapa jadi seperti ini, muncul terus Kang, dihapus muncul. Kalau aku bener, biarlah, yang penting jangan disebut. Nih yang tadi ya, saya mau rapikan bambu ini ya. Ini mau saya buat tongkat nih, walaupun bambunya seperti ini teman-teman. Walaupun bambu seperti ini, mau saya buat tongkat ya. Bambunya suruh ditinggal dulu kalau aku, kadang-kadang. Nah dulu ya teman-teman, dulu waktu yang saya dapat bambu pring petuk yang alis berbalik, dulu saya lihatnya ini teman-teman. Pikir saya dulu itu bambu kendit seperti ini ya. Di sini kan ada alis lagi, ternyata di sini nggak ada alisnya.
nggak ada alis lagi ya, nggak ada alis lagi. Di sini alisnya turun ke bawah, walaupun mata rantingnya normal. Yang di rumah ya, yang warna putih itu. Awal mulanya seperti ini. Saya nggak tahu kalau di sini ini nggak ada alis. Seperti itu. Nah, ini mau saya buat tongkat, teman-teman. Ya, walaupun bambunya bentuknya seperti ini. Ada bonusnya. Kalau ada bonusnya ya saya bawa. Bambunya suruh ditinggal dulu katanya, kalak aku ditinggal ya nanti kapan saya kesini lagi. Kang, ada yang 3 sap kendit enggak? Ada di rumah saya, punya satu, itu cuma satu doang di rumah ya, di rumah Kang Masku. Oke, ini oleh-oleh saya hari Jumat ya, jadi saya mau minum dulu. Saya simpan dulu alat-alatnya, takutnya ketinggalan ya. Malam live Kang, alatnya Kang, alat buat live-nya itu kalau malam udah rusak semua. Dulu saya kalau live itu sering malam Kang, penyelusuran, nyari-nyari pusaka-pusaka alam malam saya biasanya. Itu dulu di YT ya, YT saya tuh dulu penyelusurannya malam Kang. Jadi bukan ini, kita khususkan di pusaka-pusaka dulu, pusaka-pusaka alam malam, tapi itu saya sendiri mah. Cuma kerepotan, kita nggak punya tim ya, nggak ada tim. Oh, kalau di rumah ya insya Allah nanti malam ya, insya Allah nanti malam. Saya tak izin minum dulu ya. Kalau bolang malam enak Kang. Awas pocong, iya Kang. Kalau pocong yang bagus itu warnanya kuning. Pocong yang bagus warnanya kuning. Ya terkadang jalannya di air. Lancip kayak gini. Itu kalau kinjek kita pasti lompat-lompat. Kang mau tanya, itu Kang yang dipotong bambu muda, tapi kok bisa kering dijemur Kang? Oh, kalau bambu masih muda itu direndam, ya direndam di air, Terus kalau tidak, bambu yang baru dapat ya, contoh seperti ini. Kalau misalkan terlihat masih muda, itu caranya teman-teman ambil apa namanya plastik. Ya, kasih kasih tanah. Nah, kasih tanah ini simpan aja di situ kayak gini. Ini nanti dengan sendirinya enggak kisut ya. Seperti itu. Wah, suka hati Kang. Yang penting bermanfaat ya. Tapi awas kalau banyak ini, kalau ada yang daya pengasihnya kuat ya, harus jaga pengendalian diri ya. Jangan suka nyari-nyari yang enggak. Ya, kalau untuk pengasihan, untuk meningkatkan kewibawaan, boleh, nggak apa-apa. Ya, semar mesem itu biasanya seperti itu. Mungkin dulu ini pernah diagem oleh seseorang. Ya, saya sebetulnya nggak begitu terbiasa bolang-bolang pusaka-pusaka seperti ini. Ya, udah lama saya sedikit meninggalkan. Udah mau 7 tahun Kang saya tinggalkan. Kalau dulu ya waktu masih unyu-unyu, lagi waktu senang-senangnya ya belajar dengan guru-guru kita. Wah, siang malam kita. Ya. Sepil kerisnya, Kang. Saya nggak tahu namanya, Kang. Nggak tahu namanya nih. Ini.
nggak tahu namanya ya. Saya kalau tosan aji jujur buta banget nama pakemnya, makanya saya nggak berani nyebutin nama pakem di keris ya, karena saya bukan ahlinya gitu loh. Kalau suka saya ya, tertarik suka. Nih Kang, nih seperti ini nih. Ini masih ada benang apalah, benang sutra atau benang apa. Dapatnya seperti ini. Ini namanya di sungainya ya, Sungai Beber. Sungai Beber, nama sungainya. Ini Sungai Beber. Jadi saya dapat di Sungai Beber ini. Kayak gini. Udah ya, kayak hidup. Kalah kaku, kayak hidup. Kayak mau kabur. Udah sini aja, gak usah kabur. Kayak mau kabur, kalah kaku. Nggak tahu Kang, nggak tahu saya, namanya saya kurang paham ya. Saya aja bentuk keris Nogosostro seperti apa saya belum pernah lihat, saya ya. Kalau yang setahu saya itu keris Nogosostro itu ageman jenderal kita, Jenderal Sudirman, Panglima Jenderal Sudirman, salah satu pahlawan kita ya pada masanya zaman dahulu. Kalau sekarang ya hanya satu-satunya aja itu keris itu ya. Kalau ada lagi ya mungkin karena memang itu bentuk empu-empu yang membuatnya lagi, atau mungkin saat ini dibuat lagi juga bisa kan gitu. Ada isinya itu Kang. Aduh, kalau dibilang ada isinya ya nanti bingung saya menjelaskannya ya. Jadi adanya dari golongan-golongan mereka ya ada Kang. Ya ada, tapi saya nggak berani nyebut namanya ya. Nanti cek aja sendiri lah. Nanti kalau kaku bener ya, bisa saya ikat lagi ya. Saya lama Kang sebetulnya nggak bolang seperti ini lama. Ini baru kali ini pun gara-gara kalian tadi suruh ngecek di sungai. Pikir saya suruh ngecek sungai. Oke lah, saya ngecek sungai, malah tadi ada yang tapping katanya suruh bambunya suruh dilempar di melawan arus apa tidak ya. Saya kan jadi bingung tadi, kalau kaku. Saya simpan lagi ya. Semar mesem. Saya kira ini semar mesem. Gara-gara kalian ngomong semar mesem sih, jadi saya kira ini semar mesem. Saya kira ini semar. Malah kaget. Pikir saya ini semar. Gara-gara kalian bilang semar mesem, dikira ini saya kira semar mesem. Aduh, kalah kaku. Apaan ini? Di depan saya nggak tahu. Buang aja lah. Bismillahirrohmanirrohim. Saya cemplungin ke kali ya. Kalah kaku gara-gara kalian. Ini nih. Nih. Kayak semar jadinya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma. Udahlah. Gara-gara kalian bilang semua, kaget saya tuh di depan ini. Saya nggak tahu ini bambunya saya masukin nanti ketinggalan lagi. Saya mau duduk santai dulu bentar. Dudukin batu, takutnya kalau batu jatuh, batunya ada yang nungguin, kedudukan nanti marah lagi sama saya. Saya mau ngerokok. Ya Kang, kalau besi kuning kayaknya, kuningan kalau nggak salah. Jadi kalau kuningan itu ya biasanya di ini apa? Dulu pernah di ini ada yang membuat lah. Semua tosan aji itu kan ada empunya, ada yang membuat ya. Kayak misalkan
kayak Semar Mesem itu dibuat oleh manusia. Ya, dibuat oleh manusia. Cuma terkadang kenapa keris itu sangat disukai oleh golongan-golongan bangsa mereka? Karena golongan mereka tahu bahwa manusia sangat menyukai sama di bambu gitu. Makanya tidak heran banyak sekali tosan aji, pusaka-pusaka alam atau jenis keris itu mengandung unsur dari golongan mereka karena mereka bertempat tinggal pada wilayah-wilayah pusaka-pusaka seperti itulah ya. Terkadang juga jadi batu cincin seperti ini. Ya. Cuma kalau saya lebih tertarik itu di seninya ya, atau histori, cara menemukannya gitu. Itu yang paling saya suka, historinya Kang, histori yang saya dapat gitu. Saya mengambil historinya karena saya pembolang sih ya gitu. Jadi yang saya kelola itu historinya. Ini hari Jumat saya dapat bambu ini. Nah, histori itu terkadang punya daya tarik tersendiri. Karena sebagai pembolang itu lebih menikmati ya, menikmati suasana. Ini saya di sungai loh ya, jadi lebih tertarik di histori. Tapi apapun namanya pusaka itu ya pusaka aja ya, adanya sesuatu golongan dari mereka ya boleh diimani ya. Goib itu diimani teman-teman ya, jangan kayak goib itu boleh tapi harus diimani ya, harus diimani. Nah terus di bambu-bambu unik ini ya pusaka-pusaka alam, tapi yang harus kita kelola salah satunya adalah ketauhidan dulu, ketauhidan kita ya. Bambu boleh difungsikan untuk usaha, boleh pelarisan, boleh pengasihan, boleh atap rumah juga boleh kayak gitu ya. Ya. Nah, yang harus kita jauhi dan harus kita hindari, tidak boleh benda ini kita tuhankan, apalagi kita sembah. Itu nggak boleh sama sekali. Itu mengandung unsur sisi kemusyrikan nanti, yang diartikan teman-teman menyekutukan Allah, karena ini ciptaan Allah ya. Jadi kita harus bertauhid dulu kepada Allah sehingga kita ambil manfaatnya. Saya kalau nggak bolang ya nggak dapat ini teman-teman. Kalau saya nggak nyari, nggak mau mengerti apa yang telah Allah ciptakan, seperti apa bentuk dan fungsinya ya, kita nggak akan mengerti. Maka jalan-jalanlah, jalan-jalan. Orang yang suka jalan-jalan untuk mencari pelajaran baru itu orang yang keren. Ya, orang yang suka jalan-jalan itu akan selalu menemukan titik di mana kebaikan, adanya sesuatu keburukan. Nah, itu harus seperti itu. Langkah kita itu menentukan setiap perjalanan-perjalanan kita. Maka kelola hati kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan melalui ridhonya Allah. Kalau kalian mendapatkan ridho ya insya Allah batu, bambu yang kalian cari ya akan didapatkan. Kalau kalian duduk saja ya nunggu batu jatuh, ya mungkin suruh nanti saya berdoa kamu bawa batu, lemparin batu ya. Ya kalau ngelemparnya benar, kalau kena kepala batunya gede kagak kalah ke aku. Ya. Gitu. Itu dulu pernah saya mendengarkan salah satu cerita guru-guru saya tentang para wali-wali Allah yang dulu katanya, saya kalau berdoa hanya cukup berdoa itu rezeki akan datang gitu. Itu dulu menarik, itu cerita di balik kesaksian wali-wali Allah ya. Ada wali Allah yang sangat terkenal dengan berdoa itu akan datang rezekinya gitu. Nah, yang satu wali Allah ini berdoa ya harus ada ikhtiar, ada syariatnya, jalannya gitu ya. Nah, kebetulan ya si wali Allah ini sedang berdoa. Nah, wali Allah yang satunya datang membawa makan. Apa yang ditanya? Perdebatan ini cukup menarik, teman-teman. Nah, artinya sesuatu doa apapun itu akan datang. Di mana datangnya itu akan menentukan ridho dan rahmatnya Allah. Maka kelola, karena kesempurnaan dalam hidup kita itu dua, teman-teman. Bukan harta kalian yang banyak. Kesempurnaan di dalam hidup kita itu dua, ridho dan rahmatnya Allah. Ketika kalian mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, sempurna udah hidup kita.
Kalian mau jalan apa, sholat kalian, apapun yang dilakukan, ketika di situ ada ridhonya Allah, itu sangat luar biasa, teman-teman. Maka kelola, makanya di sini kita belajar aja ya, sama saya bolang kayak gini menikmati gitu. Cara mendapatkan ridho gimana? Ya seperti ini, lakukan dengan rasa bahagia. Lakukan dengan rasa bahagia, ya. Lakukan dengan rasa bahagia, nikmati dengan rasa syukur. Itu nanti masuk ke bab ikhlas. Walaupun ikhlas ini nggak tahu ya, karena ikhlas itu rahasianya Allah. Ikhlas itu pemberian Allah. Jadi sehebat apapun nih keilmuan saya, keilmuan kalian, setinggi apapun pengetahuan kalian, sehebat apapun ya kemampuan kalian, pada hakikatnya ikhlas itu adalah suatu pemberian Allah. Tak akan mampu menggapai keikhlasan itu, teman-teman. Tak akan mampu. Karena ikhlas itu rahasia-rahasianya Allah. Maka cara melakukan gimana Kang nyari ilmu ikhlas ya sampai kapanpun nggak ketemu, nggak ketemu. Susah karena itu dulu pernah ditanyakan, ya Allah, ini ada satu hambaku menanyakan ya kepada Nabi kita, junjungan kita. Nabi gimana cara mendapatkan ilmu ikhlas? Maka ditanyakanlah, lari aja dia. Ya karena sang malaikat Jibril datang, tanyakan. Ya sendiko dawu lari ditanyakan. Ada salah hamba kita menanyakan, gimana cara mendapatkan ikhlas? Balik lagi, nggak tahu, itu rahasianya, rahasianya Allah. Ada di kitab-kitabnya kok. Nah itu, jadi mencari ilmu ikhlas ya seperti ini. Saya pun nggak tahu apakah ini ikhlas atau tidak, saya nggak tahu. Maka cara untuk mendapatkan keikhlasan itu yaitu tadi, lakukan dengan rasa bahagia, nikmati dengan rasa syukur. Karena dengan rasa syukur kalian itu suatu nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang akan kalian dapatkan. Udah nggak usah cari-cari ilmu ikhlas, pokoknya nikmati aja kebahagiaan gitu. Selalu ingin berbuat baik terus saja gitu. Bukan ikhlas ini buat kamu, ikhlas gitu, bukan itu. Seperti itu ya. Saya sendiri pun nggak tahu ini tentang keikhlasan saya, karena sudah dijelaskan. Keikhlasan itu adalah ketetapan Allah. Keikhlasan itu adalah pemberian Allah. Sehebat apapun keilmuan kalianmu, setinggi apapun pengetahuan kalian, pada hakikatnya tak akan mampu menjangkau keikhlasan itu. Gitu ya. Jadi ya kita sharing aja di sini. Makanya ketika saya sharing-sharing seperti ini ya mudah-mudahan disitulah suatu nikmat yang kalian sedang rasakan gitu ya. Jadi bahagia gitu. Walaupun tersenyum, tertawa gitu ya. Bahagia. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya robbal alamin. Ya Allah ya Rahman. Ini teman-teman nih, Arianto Petuk ini ya, yang ini nih, ikuti teman-teman. Ini. Ikutin Arianto Petuk yang ini ya nih, saya sematkan nih. Yang ini nih, ikuti teman-teman. Itu akun saya yang kedua. Makasih ya Mama sudah mengaminkan. Ini istri saya lagi nyimak saya. Kalau nggak istri biasanya anak ya, karena anak selalu memperhatikan kegiatan saya teman-teman, kegiatan saya dalam bolang saya, dan saya selalu ingin memberikan bimbingan-bimbingan yang terbaik buat anak-anak saya dan istri-istri saya ya. Ya buat teman-teman semua lah ya, kita saling belajar intinya ya teman-teman. Jadi mohon maaf obrolan kita ini sedikit ngobrol aja, saya mau lanjut dalam perjalanan saya ya. Amin amin, terima kasih kawasku. Ya Allah, saya mau minum dulu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani fasifaiha wa nurul absari wa tiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillah. Oke, saya mau minum dulu nih. Saya tak lanjut perjalanan sambil menuju ke lokasi jalan raya ya. Nanti setelah menuju lokasi jalan raya nanti lebih nyaman. Masih jauh apa enggak ya? Kalian suka kah sama pusaka-pusaka alam kah? Ini ya situs ya, kalau aku bener ini saya blokir udah 10 kali lebih nih. Masuk melulu kalau aku sampai di Poel. Banyak banget teman-teman. Situs. Salam dari Ketapang, Kalimantan Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak loh saudara-saudara saya di Kalimantan, para pengusaha-pengusaha, ada pengusaha perkebunan kelapa sawit ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu sukses. Semua sahabat-sahabat Haryanto Petuk ya. Alhamdulillah, kemarin katanya lagi panen. Berkah ya. Mudah-mudahan bambu yang diambil itu bisa bermanfaat ya, semakin bermanfaat dan bermanfaat untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita ya. Jadi bambu itu untuk menjaga bukan untuk menjaga perkebunan kelapa sawit. Nanti untuk menjaga perkebunan kelapa sawit. Untuk menjaga ya, bambu ini untuk menjaga apa? Menjaga keimanan dan ketakwaan kita di hati kita ya, untuk menjaga itu. Jangan buat menjaga janda pirang, nanti menjaga janda pirang. Ya, jadi bambu yang terkumpul itu untuk menjaga teman-teman. Ya, salah satunya yang harus diperhatikan adalah menjaga keimanan dan ketakwaan kita di dalam hati kita ya. Itu. Jadi itu akan lebih sempurna nanti. Sempurna bambu-bambu kalian. Ya, pegang alhamdulillah ya Allah, barokallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Terus doa lagi, doa apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur atas segala nikmatmu, apa yang telah engkau ciptakan. Mudah-mudahan ini akan senantiasa bermanfaat. Gitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jagalah harta hamba. Pegang bambunya nggak apa-apa. Sambil pegang bambu kita mengingat Allah. Itu bagus gitu ya. Jangan terus saya pegang bambu. Wah, saya lagi seneng sama janda. Nanti jandanya saya kasih bambu. Wah. Boleh. Janda dikasih bambu. Aduh, istri saya nyimak. Padahal kemarin saya baru ngasih apa saudara. Yang ngasih saudara yang baru saya kenal di TikTok. Karena saya ada rasa perhatian, ingin meningkatkan satu kewibawaan, ingin menjalin tali silaturahmi, saya kasih bambu. Kalau aku nanti ya. Istri saya masih nyimak ini. Nanti saya kena tembak ini teman-teman. Kak Sabang, terima kasih. Saya izin minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Yuk, kita jalan lagi. Waktu udah semakin sore. Jam 5 lewat ini. Iya nih. Kalau aku. Teman-teman kalau misalkan teman-teman tertarik dari hasil bolang, silakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita saling berkolaborasi mencari manfaat-manfaat dari alam. Bambu saya bawa. Oke, kita lanjut yuk. Pakai kamera depan lah. Saya lagi ngerokok masalahnya ini.
Ini taruh di ruangan tamu nih kalau mau. Bambunya di atas teman-teman, harusnya yang naik lah ke atas lah, masa di bawah. Tapi udah gelap banget loh suasananya loh. Allahu Akbar, Shallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ketangkap kamera nggak ya? Kayaknya nggak ketangkap. Tadi saya kameranya di sini, cahayanya di sana. Naik. Naik susah lah Kang, tinggi banget ini kok. Kapan-kapan saya malam kesini lagi apa ya? Saya harus, nggak punya alat sih lah. Kalau ada yang ngebeliin alat ya saya mau bolang malam. Tadi ada cahaya di sana tuh teman-teman tuh, di ini di sini tuh, di apa di pohon apa itu besar banget, itu ada pohon satu besar itu yang itu tuh. Nah ini ada cahaya warna putih, kecepatannya susah teman-teman. Jadi kalau golongan mereka itu seperti itu, cahaya ya, bukan sosok kayak pocong yang kalian lihat. Kalau aku kebanyakan orang kalau ngeliat katanya ada pocong genderuwo gitu. Kayak apa sih pocong genderuwo sih? Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Jadi kalau di alam seperti ini teman-teman ya, tetap sopan santun kita harus dijaga ya. Artinya karena golongan mereka itu tidak melihat kita, maka ketika kita apa ngobrol terus aktif dengan membawa nama-nama Allah, kebesaran Allah, itu nyaman teman-teman. Mereka juga memperhatikan kita, ya, memperhatikan obrolan-obrolan kita itu, mereka menyimak teman-teman. Ya, coba kali ini nggak terlihat. Kalau terlihat bisa lari saya. Nggak canda-canda teman-teman. Nih. Iya, kalau di sini kelihatan terang, Kang. Oh, kalau masuk dalam, oke ya nih. Saya masuk dalam ya nih. Ini ada ini. Coba saya tak naik ya. Ini tadi saya turun sini. Gelap, Kang, kalau masuk sini, Kang. Ini bambu saya tinggal dulu sini ya. Bambunya biar nggak keberatan saya bawanya. Nih. Ini ada jalan nih. Bismillah. Oke, cepat ya. Ini gelap nih. Ini kita nyari ke lokasi yang berbeda lagi. Oke. Kalau sini ada cahaya ya iya. Kalau di rumpun bambunya gelap, Kang Masku. Duh, sepatu saya ada apanya ya? Walah, ada batu sampai pantesan sakit. Batu aja ngikut. Taruh. Nih. Gelap, Kang, sini, Kang. Nyari bambu apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rumpun bambunya di sana ya, jauh ya. Tuh. Tuh, jauh teman-teman.
karena di sini kan masih ada ini, enggak ada ini, jadi agak gelap terangnya. Mitra pajak telang, oke lah, ada aja kalah kaku. Pohon bambu lagi nih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah ini, Bismillah. Alhamdulillah ada nih. Bambu apaan ya? Enggak ada mata rantingnya. Bambu buta. Alhamdulillah ini bambu buta nih. Nih. Enggak ada mata rantingnya. Tumpang sari. Tuh. Oke, naikkan dulu penontonnya teman-teman. Tap-tap layar kencengin. Saya sekusi nih. Alhamdulillah nih. Bambunya ada di samping, jadi enak nih kalau motongnya. Dapat lagi oleh-oleh ah. Kalau bambu ya saya ambil kalau bambu. Tap-tap layar dulu teman-teman. Mau saya sekusi ini bambunya. Bambu ruas buta kalau nggak salah ya. Sore masalahnya ini teman-teman. Jangan saya melorot lagi. Sampai dibantu tap-tap layar teman-teman. Yuk naikkan yuk penontonnya yuk, naikkan yuk. Yuk penontonnya naik dulu yuk, naikkan. Kita naikkan dulu penontonnya ya, sambil mudah-mudahan jadi 1000 penonton ini. Ayo naikkan dulu penontonnya yuk. Yuk share teman-teman, bagikan yuk. Posting ulang nih. Saya mau motong bambu nih. Bambu buta kalau nggak salah nih. Alhamdulillah nih ya, ini ada mata, ini namanya bambu tumpang sari nih. Ini ada mata ranting ya, mata ranting. Ini tumpang sari namanya. Ini bambu untuk keberuntungan, untuk usaha bagus. Ini ada mata ranting nih, ada mata ranting. Ini ada mata ranting. Ini enggak ada mata rantingnya tuh. Tuh. Ya, ini baru ada mata ranting satu. Ini enggak ada mata rantingnya. Tuh. Bambu buta, ini enggak ada mata rantingnya. Tuh. Ini enggak ada. Ini ada mata rantingnya. Nih. Jadi buta, ini buta ya. 1 2. Ini ada mata rantingnya. Ini enggak ada mata rantingnya. Ini tumpang sari. Oke. Jadi kita potong segini aja biar enggak kepanjangan. Terus saya potong segini ya. Ini kan ada mata rantingnya semua nih. Ya kan tuh. Jadi kita potong
segini aja biar nggak kepanjangan. Yuk naikkan dulu penontonnya teman-teman yuk. Udah sore ini, biar semangat saya. Mantap. Nah ini ada mata ranting, ini ada mata ranting, ini dua ruas yang berdampingan. Ini namanya bambu tumpang sari. Di sini nih buta, nggak ada mata rantingnya nih. Ya tuh, ya buta. Di sini ada mata ranting satu. Nah ini dua ruas ya, satu, dua. Ini nggak ada mata rantingnya. Tuh, namanya bambu buta. Bambu buta simbol untuk meredam hawa nafsu. Ya, oke. Kita potong. Udah, kita jadikan tongkat dulu ya. Udah sore, kalau aku jangan suruh bolang lagi saya. Kalau ada senternya mau saya bolang malam. Nggak ada senternya kalau aku. Udah sore. Yuk, kita lanjut ya. Kita balik ya. Kita keluar. Makin lama makin jauh nanti kesorean saya kalau aku. Oke. Udah ya, dapat ini ya, dapat bambu. Yuk, udah sore teman-teman. Gelap ini nanti lama-lama. Oh. Takut ya Kang? Bukan takut Kang, udah sore. Saya kalau bolang takut ya bolangnya bawa temen ya satu kampung. Masa bolanya bawa temen satu kampung. Udah sore Kang. Oke, kita balik ya. Nih hasilnya nih. Saya jadikan tongkat tuh. Ini enggak ada, ini ada mata ranting ya. Ini ada mata ranting. Nah, ini ada mata rantingnya nih. Ya, tuh mata ranting. Ini dua ruas enggak ada mata ranting loh. Namanya bambu buta, ini dua ruas. Dua ruas enggak ada mata ranting. Di sini baru ada mata ranting. Nah, ini dengan ini namanya petuk pekik langkah. Ya, kalau ini pekik langkah. Ya, ruas buta. Bukan Kang, takut ada ini aja. Ada janda pirang ikut. Karena saya ganteng sih, takutnya ada janda pirang ikut Kang. Nih, tadi ada cahaya ya di salah satu pohon besar. Mana ya pohonnya tadi ya? Pohonnya ada lah. Oke. Kita lanjut. Tuh, gelap lama-lama kalau ke sana teman-teman. Gelap itu maksudnya lihat bambu itu nggak kelihatan, harus pakai khusus ya. Tuh lama-lama tuh nih gelap tuh. Kalian nggak percaya sih kalau ini dibilang gelap ya. Kalian kalau lihat bambu ini susah teman-teman ya. Paling bolangnya yang bolang tuh kan ada yang mau jatuh di atas tuh. Kalau kayak gini masih kena cahaya karena HP saya bagus. Oke, kita turun yuk. Kok kali lagi. Jadi kita dapat tongkat dua ya. Alhamdulillah. Nih. Udahlah, cukup lah. Bolang kalau saya sih suka-suka aja bolang banyak teman-teman. Ini bambu saya, jadi dapat dua. Oke. Jadi ini ada temennya. Oh. Oke. Dapat dua tongkat. Hari ini saya mau buat tongkat ini ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik yuk. Kita naik karena ini gelap. Kalian nggak percaya kalau ini gelap. Bambu petuk, kalau mau bambu petuk ada di tempat saya itu satu, saya punya bambu petuk. Cuma nanya doang, nggak berani beli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita naik ke atas. Alhamdulillah ya Allah. Nah, cari tempat yang agak terang. Wah, itu udah jalan raya. Alhamdulillah, kita duduk sini dulu. Istirahat. Alhamdulillah kita dapat 2 tongkat lah, kita syukuri aja teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Paham ya? Nah ini, kenapa saya paham ini ruas buta teman-teman? Karena saya perhatikan ini enggak tumbuh mata ranting. Ini buta nih. Ini namanya bambu tumpang sari. Tumpang sari. Ini ruasnya ada matanya ini. Nah ini yang buta. Namanya bambu buta. Jadi kalau bambu buta itu bambu yang tidak tumbuh mata ranting. Itu harus ada di atas ya, jangan di bawah. Kalau di bawah kalah kaku. Nyari yang di atas. Jadi itu betul-betul real ya. Normalnya bambu itu kan ada mata ranting, mata ranting, mata ranting. Nah ini tidak ada mata rantingnya. Ini cari yang seperti ini ya. Ini untuk meredam hawa nafsu kalau pengendalian diri kita, karena yang terlihat itu hanya ada la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak banget yang ini teman-teman. Nih nggak percaya sampai saya bawa pusaka sih, dapat pusaka jadi rame ya. Ini tahu pohon pisang ya, pohon pisang saya seperti ini ya. Perhatikan pohon pisangnya nih, perhatikan, nanti saya pakai kamera depannya. Perhatikan daun pisangnya, kalau aku dia ngumpet lagi nih. Perhatikan daun pisangnya ini di jalan rayanya nih, kalau nggak salah ini ya. Ini pada pohon bambu saya juga nggak fokus. Tuh sungainya di sana. Perhatikan pohon pisangnya nih ya. Perhatikan pohon pisangnya teman-teman. Ini paling sekitar 3 meter dari depan saya, sekitar 3-5 meteran lah ya. Perhatikan pohon bambu ini ya. Ada sesuatu yang kalian perhatikan pohonnya. Apapun nanti yang terlihat sampaikan aja ya. Ini bukan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim.